Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas 12 IPA 1. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai materi PMS atau penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual sendiri adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim, baik secara vaginal, anal, maupun oral. Tidak hanya hubungan intim, penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah dan berbagi jarum suntik dengan penderita. Infeksi juga dapat ditularkan dari ibu hamil ke janin, baik selama kehamilan atau saat persalinan. Penyakit ini dapat ditandai dengan ruam atau melepuh dan rasa nyeri di area kelamin. Jenis-jenis penyakit menular seksual yang pertama ada sifilis. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit yang juga dikenal dengan sebutan Raja Singa ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut, lalu luka ini akan menjadi tempat penularan. Yang kedua ada gonore. Gonore yang dikenal juga dengan kencing nanah, ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Bakteri penyebab gonore juga dapat menimbulkan infeksi di bagian tubuh lain jika terjadi kontak dengan sperma atau cairan vagina. Lalu selanjutnya ada human papillomavirus atau HPV. Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama yaitu HPV. Virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Gejala kanker serviks stadium awal seringkali tidak khas bahkan tak bergejala. Penularan HPV terjadi melalui kontak langsung dan melakukan hubungan seksual dengan penderita. Selanjutnya ada herpes genital. Herpes genital disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini bersifat tidak aktif atau bersembunyi di dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. Penyebaran terjadi melalui kontak langsung dengan pasangan yang telah terinfeksi. Selanjutnya ada granuloma inguinale atau donovanosis, adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Klebsiella granulomatis. Kondisi ini ditandai dengan munculnya benjolan dan luka di selangkangan, penis, anus, atau di skrotum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dinamika penyebaran. Dinamika penyebaran terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kelompok inti, populasi antara, dan populasi umum. Kelompok inti ini terdiri dari pengguna narkoba atau PSK, yaitu pekerja seksual. Lalu populasi antara, yaitu pelanggan pekerja seksual atau orang yang baru masuk ke dalam siklus pengedar atau pemakai narkoba. Yang nantinya populasi antara ini yang akan menyalurkan ke populasi umum. Populasi umum sendiri adalah orang yang memiliki kontak erat dengan populasi antara, seperti istri dari pelanggan PSK tadi atau istri dari pemakai narkoba. Jika mereka terjangkit, maka anak yang akan dilahirkan setelah berhubungan seksual dengan istrinya akan mengidap penyakit menular seksual. Istrinya pun juga akan terjangkit. Kemudian yang selanjutnya pengertian dari HIV atau AIDS. HIV sendiri adalah virus yang merusak kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4, dan AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Dan perlu kita ketahui sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Sedikit informasi mengenai gejala HIV, yaitu ada diare berkepanjangan, mual dan muntah, keringat dingin,
pada malam hari, demam, batuk persisten, masalah kulit dan mulut seperti infeksi jamur, infeksi berulang dan sering, terkena penyakit serius, kelemahan dan kelelahan berlebihan, dan penurunan berat badan. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan dari materi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi mengenai PMS, penyakit menular seksual. Tadi teman saya sudah menjelaskan mengenai apa itu PMS, jenis-jenisnya, serta dinamika penyebarannya, dan juga sempat menjelaskan mengenai apa itu HIV/AIDS. Dan sekarang saya akan memaparkan mengenai fakta data dan bahaya dari HIV/AIDS. Jadi yang pertama adalah fakta datanya. Fakta data ini disampaikan pada Hari AIDS sedunia, di mana kala itu Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, yaitu Dr. Anung Sugihantono, saat menyampaikan sambutan Menteri Kesehatan RI sangat bersyukur karena Kementerian Kesehatan mendapatkan rekor muri di puncak Hari AIDS sedunia yang menggambarkan upaya kita bersama dalam menanggulangi HIV untuk mencapai ending AIDS tahun 2030. Sejak pertama kali dilaporkan di Indonesia tahun 1987 sampai bulan Maret tahun 2019, kasus HIV/AIDS yang telah dilaporkan adalah 461 atau jika dipersenkan mencapai 89,7% dari 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa kasus HIV/AIDS cenderung meluas keberadaannya di Indonesia. Kemudian data terakhir sampai Maret 2019, jumlah kumulatif kasus HIV yang dilaporkan adalah sebanyak 338.363, yaitu 58,7% dari estimasi ODHA tahun 2016 sebanyak 640.443. Berdasarkan data-data tersebut dapat kita simpulkan bahwa kasus HIV yang dilaporkan dari tahun 2015 sampai dengan Oktober 2019 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Berikutnya adalah mengenai bahaya dari HIV/AIDS. Jadi sebenarnya adalah mengenai bahaya dari HIV/AIDS. Ini kami hanya menjelaskan beberapa saja, yaitu HIV/AIDS ini dapat menyebabkan penyakit komplikasi seperti TBC, toksoplasmosis, cryptosporidiosis, kandidiasis, dan bahkan bisa menyebabkan kanker. Selain itu, HIV/AIDS juga dapat mempengaruhi kinerja mata kita karena jika sudah berkelanjutan maka dapat menyebabkan gangguan mata seperti sarkoma kaposi mata, retinitis, Harpers mata, dan juga masih banyak lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya ada cara penularan. Cara penularannya yaitu ada melalui hubungan seks, penggunaan jarum suntik, kehamilan, persalinan atau menyusui, dan transfusi darah. Drugs ada A, B, C, D, E. Yang A, abstinence atau tidak berhubungan seks di luar nikah. B, faithful, saling setia pada pasangan. Kemudian kondom, penggunaan kondom saat berhubungan seksual. Kemudian D, don't use drugs, tidak memakai narkoba. Dan yang terakhir equipment, yaitu menggunakan peralatan steril. Yang berikutnya pengobatan. Ada beberapa jenis obat. Yang pertama itu ARV atau antiretroviral. Yang kedua AZT, azidotimidin. Dan yang ketiga DDI, dideoksinosin. Yang keempat DDC, dideoksicitidin.
pengobatan yang lainnya bisa berupa konseling, keluarga, psikoterapi. Keluarga itu bisa diberikan semangat, keluarga bisa memberikan semangat, memberikan dukungan agar tetap semangat dalam menghadapi masalah atau hal yang terjadi seperti contohnya HIV, yang terkena HIV. Kemudian tes HIV atau AIDS, jika negatif berarti tidak ditemukan antibodi HIV di dalam darah pasien. Kemudian jika positif ditemukan antibodi HIV di dalam darah pasien. Kemudian ada manfaat dari tes untuk mencegah penyebaran HIV dan mendeteksi infeksi HIV sejak dini serta mendeteksi darah, produk darah atau organ dari pendonor sebelum diberikan kepada pasien. Kemudian ada indikasi tes. Yang pertama, memiliki gejala yang terduga HIV atau terdiagnosis dengan gangguan kesehatan tertentu. Kemudian, sering berganti pasangan dan melakukan hubungan seksual tanpa kondom. Yang ketiga, berhubungan seks sesama jenis. Yang keempat, menggunakan obat-obatan melalui suntik atau infus dan berbagai alat suntik. Kemudian wanita hamil atau menyusui, kemudian bayi yang baru dilahirkan oleh wanita penderita HIV, kemudian menerima transfusi darah dari pendonor yang berasal dari negara dengan jumlah penderita HIV yang tinggi. Yang selanjutnya, sekian dari presentasi kami mengenai penyakit menular seksual. Terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang,